Hadirat Tuhan, saya mau kata, hadirat Tuhan itu menyemangatkan kita. Hadirat Tuhan itu memberdaya kemampuan kita. Hadirat Tuhan itu menyegarkan, menyembuhkan kita. Yang kedua, akar daripada sumber sakit penyakit. Yang kedua, yaitu hidup tidak seimbang. Hidup tidak seimbang. Keseimbangan berasal dari akar kata dasar imbang. Atau artinya adalah adil, dinetralkan, diluruskan, dikembalikan kepada posisi yang benar. Diluruskan itu kata imbang. Yang tadinya miring diluruskan itu kata imbang, adil. Because balance is the key of life. Keseimbangan merupakan kunci kehidupan. Artinya keseimbangan adalah kunci hidup atau matinya seseorang. Keseimbangan merupakan kunci panjang atau pendeknya umur seseorang. Keseimbangan merupakan kunci naik atau turunnya karir seseorang. Keseimbangan merupakan kunci segar atau lelahnya hidup seseorang. Keseimbangan merupakan kunci kualitas atau buruknya hubungan seseorang. Keseimbangan merupakan kunci sehat atau sakitnya seseorang. Jika kita tidak hidup seimbang, maka kita akan mudah tumbang. Kesehatan kita mudah tumbang, rumah tangga kita mudah tumbang, pekerjaan kita mudah tumbang. Lihat gambar di depan ini sebuah timbangan, di mana ada timbangan yang satu dua batu kecil di sisi yang lain. Yang satu lagi di sisi yang lain ada batu satu besar. Kalau seandainya saya tumbuk lagi satu batu di sisi sebelah, maka terjadi ketidakseimbangan. Dari kalau dia tidak mampu menjaga keseimbangan, maka timbangan ini akan chaos. Timbangan ini akan tumbang, akan rubuh, akan hancur. Berarti kita bisa melihat yang menghancurkan kesehatan kita, yang menghancurkan rumah tangga kita, yang menghancurkan karir kita. Minta maaf, sebagian besar bukan orang lain, tapi menghancurkan karir dan kesehatan kita sebagian besar karena kita tidak menjaga keseimbangan. Jadi jangan cepat-cepat tuding, kambing hitamkan orang lain, tapi introspeksi diri. Kenapa kamu sakit? Kenapa kamu gagal? Kenapa kamu gak bahagia? Kunci untuk hidup seimbang yang pertama, utamakanlah hadirat Tuhan. Kejar Tuhan, tertanam di dalam Tuhan. Mazmur 92 ayat 13-14. Mereka, perhatikan, mereka yang ditanam di bait Tuhan, yang ditanam dalam hadirat Tuhan, yang ditanam di dalam Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Perhatikan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Masa tua, segar, gemuk, dan berbuah. Kata berbuah diberkati. Kata gemuk bukan gembrot, tapi perkasa, kuat. Kata segar di sini artinya sehat. Bayangkan tua-tua tapi segar, tua-tua produktif, tua-tua semangat. Itu semua bisa terjadi waktu mereka berada dalam hadirat Tuhan. Kehadirat Tuhan, saya mau kata, hadirat Tuhan itu menyemangatkan kita. Hadirat Tuhan itu memberdaya kemampuan kita. Hadirat Tuhan itu menyegarkan, menyembuhkan kita. Suatu kali diteliti oleh men's camp, pria-pria yang impoten. Dikumpulkan mereka semua impoten untuk dibikin retret selama 1 bulan. Mereka kerjanya hadirat Tuhan, menyembah, beribadah, kemudian melakukan aktivitas game, membuat mereka merenung firman selama 1 bulan di karantina. Hanya cuman mengutamakan hadirat Tuhan. My God, bulan berikutnya itu pria-pria yang impoten kuat kembali. Istrinya bisa hamil lagi. My God, yang hari ini impoten fisik, impoten kesehatan, impoten bisnis, impoten pikiran. Hadirat Tuhan menguat. Saya tahu istri saya itu sudah adalah orang yang demam, gak mau panggung lah. Dia tidak mau yang namanya tampil. Dia selalu dorong suaminya aja yang muncul. Saya di balik layar. Tapi sudah tahu selama di balik layar 2 tahun tidak pelayanan. Karena ngurus anak, ngurus keluarga. Dia hanya mengundang Tuhan hadir pada waktu sebelum tidur, bangun tidur, di kamar mandi, lagi masak, lagi beres-beres, menyembah Tuhan. Disitulah Tuhan kemudian memberikan kemampuan untuk berbicara dengan tegas,
dengan keberanian, dengan sangat make sense, masuk di akal. Dan akhirnya khotbah-khotbah yang jarang muncul diviralkan menjadi berkat buat dunia ini. Hadirat Tuhan memampukan Anda lebih baik. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.